Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Babul kalami. Babul kalami. Bab menerangkan tentang kalam. Kalam itu apa? Al-kalamu huwa lafzul murakkabu bil al-murakkabu al-mufidu bil waqti. Wa aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Kalam itu menurut Syekh As-Sonhaji di dalam kitab Jurmiyah didefinisikan sebagai al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil waqti. Adalah suatu lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan diucapkan secara sengaja atau diucapkan berdasarkan bahasa Arab. Wa aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Adapun pembagiannya ada 3, isim, fi'il, huruf yang punya makna. Kita lihat di bagian berikut. Al-kalam. Jadi kalam, unsurnya itu ada 4. Yang pertama adalah al-lafdu, kemudian al-murakkabu, al-mufidu, dan bil-wad'i. Yang pertama adalah al-lafdu. Al-lafdu itu apa? Al-lafdu itu as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ya, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi kalau ada suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah, tidak bisa dinamakan sebagai lafaz. Contohnya bunyi petir. Contohnya bunyi trompet. Itu tidak bisa dituliskan dalam huruf hijaiyah. Maka tidak bisa disebut sebagai lafaz. Atau sesuatu yang bisa difahami tapi tidak ada suaranya. Seperti tulisan. Seperti isyarah. Itu bisa memahamkan tapi tidak berupa suara. Maka tidak bisa disebut sebagai lafaz. Contohnya al-lafzu adalah lafaz doroba. Doroba di sini terdiri dari 3 huruf hijaiyah, yaitu huruf dot, kemudian ro, dan huruf ba. Kemudian unsur yang kedua dari kalam adalah al-murakkab. Murakkab itu adalah ma tarakkaba min kalimataini faksal. Adalah sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat. Kalimat itu perlu diingat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat artinya adalah kata. Jadi kalimah dalam bahasa Arab, kalau ditranslate menuju Indonesia adalah kata. Ma tarakkaba min kalimatain fa'aksar. Adalah suatu yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Contohnya adalah doroba zaidun. Doroba zaidun terdiri dari 2 kata atau terdiri dari 2 kalimah. Unsur yang ketiga adalah al-mufid. Mufid artinya ma'afada fa'idatan. Yahsunus sukutu 'alaiha minal mutakallimi wassami'. Mufid adalah sesuatu yang bisa memberikan pemahaman atau faidah. Yang karena pemahaman tersebut menjadikan sukut yahsun. Sukut yahsun itu apa? Diam yang sempurna. Diam yang sempurna itu artinya fa'ab. Yang karenanya bisa memahamkan minal mutakallim wasami, antara orang yang mengucapkan dan orang yang mendengarkan, keduanya sama-sama faham. Contohnya apa? Doroba Zaidun aliyan. Zaid memukul Ali. Ini sudah mufid, sudah memberi pemahaman antara orang yang mengucapkan dan orang yang mendengarkan. Beda cerita kalau misal cuma doroba Zaidun saja. Doroba Zaidun. Zaid memukul. Pasti ada pertanyaan yang muncul. Memukul siapa? Kok memukul doang? Tidak ada targetnya, tidak ada objeknya. Maka belum mufid. Maka harus dikasih maf'ul bih. Karena doroba ini kalau kita run dalam ilmu sorof, doroba itu termasuk fi'il muta'addi yang butuh terhadap maf'ul. Doroba Zaidun aliyan. Zaid memukul Ali. Sudah mufid. Lafad murakkab mufid. Belum bisa disebut kalam. Kalau apa? Belum bil wad'i. Bil wad'i apa artinya? Bil qasdi au bil wad'il arabi. Artinya ada 2. Ada 2 pendapat. Yang pertama, bil qasdi diucapkan secara sengaja. Dengan kesengajaan. Atau dengan
kesadaran. Maka orang yang tidak sadar dalam mengucapkannya tidak bisa dinamakan sebagai kalam. Contoh, ada orang mengucapkan doroba zaidun amron, tapi dia dalam keadaan gila misalnya, atau dia dalam keadaan apa namanya tidur ngelindur ya, tidak bisa dinamakan sebagai kalam. Atau pendapat yang kedua bil waqi, itu artinya waqul arabi, diucapkan berdasarkan aturan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Arab. Maka ucapan menggunakan bahasa selain Arab, contoh bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa Cina, bahasa Jepang, dan lain-lain, tidak bisa dinamakan sebagai kalam. Maka boroba zaidun aliyan sudah mencakup lafdu, sudah mencakup murokab, sudah mencakup mufid, sudah mencakup bilwakti, maka sudah bisa menjadi kalam. Maka kalam itu sendiri dapat mudahnya kita kenali merupakan ungkapan atau ucapan berbahasa Arab yang tersusun dari dua kalimat atau lebih yang memberikan pemahaman bagi pendengar atau mutakalim yang diucapkan secara sengaja. Itu definisi kalam, lafadz, murokab, mufid, bil, bil.